Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Haru Hasma dari kelas 82 nomor absen 8. Pada saat ini saya akan mempresentasikan IPA bab 4 mengenai getaran, gelombang, dan cahaya. A. Getaran. Sentuhlah pangkal tenggorokanmu saat kamu mengucapkan salam kepada bapak atau ibu guru di depan kelas, atau saat berbicara dengan kawan. Apakah kamu merasakan sesuatu? Sekarang coba kamu berteriak keras. Apakah kamu merasakan sesuatu yang bergetar? Mengapa saat mulutmu mengeluarkan suara atau bunyi disertai dengan getaran pada tenggorokan? 1. Benda yang bergetar. Berbicara atau berteriak adalah akibat dari fenomena pita suara yang bergetar. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan atau usikan. Benda yang bergetar dapat juga disebut sebagai benda yang berosilasi. Benda bergetar atau berosilasi ada yang dapat terlihat secara kasat mata atau dirasakan langsung. Ada pula yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat dirasakan langsung. Benda yang bergetar ada yang dapat dilihat dengan mata telanjang karena simpangan yang besar. Ada pula yang tidak dapat dilihat karena simpangannya terlalu kecil. Benda dikatakan bergetar atau berosilasi jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya. 2. Apa saja variabel getaran itu? Bandul dibuat mula-mula dalam keadaan diam pada kedudukan O. Pada posisi ini disebut sebagai posisi kedudukan seimbang. Bandul tersebut kemudian ditarik pada kedudukan A dengan sudut simpangan kecil sekitar 100 derajat. Pada saat bandul dilepaskan dan kedudukan A dari kedudukan A, bandul akan bergerak teratur melalui titik AO BOA, dan gerakan itu disebut gerak bolak-balik dalam satu kali getaran. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar OA atau OB. Waktu yang diperlukan suatu benda menempuh satu kali getaran penuh disebut sebagai periode, dilambangkan dengan huruf T dalam satuan detik. Sedangkan banyaknya getaran suatu benda yang terjadi selama 1 detik disebut sebagai frekuensi, dilambangkan dengan huruf F dan satuannya adalah hertz. Periode dan frekuensi adalah parameter gelombang yang penting untuk diketahui dan dipahami. B. Gelombang. Cobalah kamu menuju kolam di pekarangan sekolah atau rumah. Lemparkanlah sebuah batu yang kecil ke kolam tersebut. Apakah yang kamu saksikan? Jika di atas air kolam tersebut ada sampah dedaunan, mengapa dedaunan tersebut ikut bergerak naik turun? Padahal jarak antara daun dan batu yang tercemplung ke dalam kolam cukup jauh. 1. Kenapa muncul gelombang? Peristiwa ikut bergeraknya dedaunan pada tepian kolam adalah contoh fenomena perambatan getaran atau yang disebut juga sebagai gelombang. Lebih tepatnya adalah gelombang pada permukaan air. Getaran permukaan air di sekitar yang ditimbulkan oleh batu yang tercemplung ke dalam kolam merambat atau menjalar melalui media air hingga mencapai posisi dedaunan. Ketika batu jatuh ke dalam kolam, sesungguhnya ia membawa energi potensial dari ketinggian tertentu, ditambah dengan energi kinetik akibat dilempar oleh kamu. Energi tersebut berubah menjadi gangguan atau getaran di sekitar batu saat dicemplungkan. 2. Jenis-jenis gelombang. Jika kita meninjau berdasarkan bentuknya, maka gelombang dapat dibagi menjadi 2 jenis. Gelombang yang berbentuk transversal seperti pada gelombang tali, dan gelombang longitudinal seperti pada gelombang slinky atau pegas, dan gelombang suara. Contoh gelombang banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah gelombang yang dapat dilihat jelas oleh mata manusia, yaitu gelombang laut berupa ombak, gelombang pada tali, gelombang udara, gelombang gempa, dan banyak lainnya. Gelombang-gelombang tersebut disebut juga gelombang mekanik karena perambatan getarannya memerlukan medium.
Kemudian gelombang yang tak kasat mata seperti gelombang radio, gelombang microwave, gelombang televisi, dan banyak lainnya yang kita kenal sebagai gelombang elektromagnetik atau GEM. GEM adalah gelombang yang muncul sebagai akibat getaran, medan listrik, dan medan magnetik. GEM juga dalam perabatannya tidak memerlukan medium. 3. Gelombang bunyi. Mengapa ada bunyi yang lemah dan ada bunyi yang keras? Apakah penyebabnya? A. Bunyi bagi makhluk hidup. Berdasarkan terdengar atau tidaknya, bunyi dibagi menjadi 3 rentang frekuensi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Kemudian bunyi yang memiliki frekuensi dalam rentang 20-20.000 Hz, termasuk bunyi audiosonik. Pada frekuensi audiosonik inilah manusia dapat mendengar bunyi selanjutnya. Bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut sebagai bunyi ultrasonik. Kelawar, lumba-lumba, dan anjing adalah contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. C. Cahaya dan alat optik. Pernahkah kamu berpikir tentang bintang yang sampai ke mata? Cobalah kamu ingat-ingat saat menatap langit malam hari yang cerah. Banyak sekali bintang-bintang yang berkilauan, memancarkan sinar, bukan? Mengapa bintang-bintang itu tampak kecil serupa titik yang menyala? Jika jarak bintang begitu jauh, mengapa sinarnya bisa sampai ke mata kita ya? 1. Sifat-sifat cahaya. Berdasarkan sumber cahaya, semua benda dapat dibagi menjadi 2. Benda yang mampu memancarkan cahaya sendiri, kedua yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, atau akibat proses pemantulan cahaya. Salah satu sifat cahaya yaitu merambat lurus. Contohnya adalah cahaya yang dipancarkan bintang merambat lurus hingga mencapai mata saat melihatnya. Meski kamu berubah posisi dalam melihat, kerlip bintang akan tetap terlihat sama terang dengan frekuensi kerlip yang sama. Selama tidak ada yang menghalangi sinarnya, sifat cahaya lainnya yaitu cahaya dapat dipantulkan jika menumbuk suatu sinar permukaan bidang benda. Pemantulan cahaya yang terjadi dapat berupa pemantulan baur atau tidak teratur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur dapat terjadi jika cahaya yang dipantulkan oleh bidang yang tidak rata atau tidak halus, seperti kertas, aspal, dan tembok. Sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata dan licin, seperti cermin datar yang kamu gunakan saat melihat bintang. Sifat cahaya berikutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Dibiaskan bermakna bahwa perambatan cahaya dapat dibelokkan dari arah sumber awal. Sifat pembiasan dapat terjadi ketika cahaya melalui 2 medium yang memiliki kerapatan optik, atau biasa juga dikenal dengan istilah indeks bias yang berbeda. 2. Indera penglihatan. Secara prinsip kita dapat melihat benda yang berwarna-warni karena ada cahaya tampak yang diterima oleh mata kita. Cahaya tersebut mengenai benda dan terpantul hingga menuju mata. Warna-warna diterima oleh mata itulah yang memberikan kesan warna hijau, dan seterusnya. Jika tidak ada sumber cahaya atau gelap yang memantul ke mata kita, maka kita tidak dapat melihat apapun. Mata kita dibalut oleh 3 lapis jaringan yang memiliki fungsi dan ketebalan berbeda. Lapisan luar adalah lapisan sklera. Lapisan sklera membentuk kornea. Kemudian lapisan tengah disebut sebagai lapisan karoid. Lapisan tersebut membentuk iris mata. Terakhir adalah lapisan ketiga yang disebut lapisan dalam atau retina mata. 3. Alat optik. Alat bantu penglihatan atau yang dikenal sebagai alat optik untuk melihat benda-benda jauh seperti bintang dikenal sebagai teleskop. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang sangat jauh menjadi lebih jelas terlihat. Teleskop sederhana merupakan kombinasi antara 2 lensa cembung yang terletak pada bagian dalam badan teropong. Lensa yang lebih besar disebut sebagai lensa objektif, sedangkan yang lebih kecil adalah lensa okuler atau lensa yang berada di dekat mata. Lensa objektif membentuk sebuah bayangan, dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.